Baik, masih di Aceh Jino pemirsa, buat Anda mungkin yang baru menyaksikan, menemani aktivitas siang Anda pastinya. Kita di segmen terakhir Aceh Jino, masih dengan sahabat teman saya yang memang anak muda inspiratif. Seperti tema kita hari ini, muda inspiratif, yang memang masih di sini 3 orang. Pria-pria tampan ini yang memang inspiratif sekali prestasinya. Ini ada Bang Wahyu Rezeki yang memang beliau juga seperti yang kita sudah sampaikan tadi, banyak sekali prestasinya walaupun sempat terpuruk dengan beberapa hal, tidak lulus UN dan masalah lainnya. Juga Bang Mulyahan dengan beragam naik turunnya ya. Tapi sekarang alhamdulillah beliau menjadi Mulyahan sekarang seperti sekarang ini. Dan juga Bang Fadli. Ya, Bang Fadli seperti tadi yang sebelum jeda pariwara kita menyaksikan aksinya di salah satu TV nasional. Dan mungkin ini closing statement juga di segmen terakhir, mungkin boleh dari Bang Mulya dulu kepada teman-teman bagi semangat juga, silahkan. Oke, pesan dari saya. Jadi saya sering untuk kata ini, kenapa mobil itu punya kaca depannya lebih besar daripada kaca spionnya. Artinya kita harus lebih fokus melihat kaca depan ketimbang kaca spion. Artinya kita lebih fokus melihat masa depan, menjalankan masa depan ketimbang kita terlalu galau dengan masa lalu. Mungkin itu dari saya. Baik, ini anomalinya ini luar biasa ya. Jadi jangan terlalu melihat masa lalu ya, jangan terlalu galau, tapi lihat kaca spion mobil ya. Peluang masa depannya jangan ketabrak juga nih. Oke Bang Mulya, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Oke, lanjut ke Bang Fadli, Bang. Ya, kalau Bang Mulya tadi mungkin spion. Saya coba menggambarkan bulan. Di bulan itu yang besar, ketika bulan penuh ya, selalu ada titik di situ. Itu yang menjadi motivasi saya. Terkadang ketika kita melihat semua orang besar, bukan berarti titik terkecil kita itu membuat kita jatuh. Karena saya juga hadir dari disepelekan, karena nggak bisa berceramah. Ada orang lain yang lebih bisa, tapi saya selalu diterakhirkan. Jadi saya juga mengambil titik itu untuk memperindah bulan. Jadi saya bangun, mengikuti event demi event, kemudian melawan, sebenarnya bukan angkuh, tapi melawan kesombongan orang yang menyepelekan saya. Jadi ada istilah tarkul jawabi ala jahili jawabun kan gitu. Yes. Menjawab pertanyaan orang bodoh itu nggak perlu dijawab pertanyaan orang yang bodoh. Jadi saya juga nggak menjawab pertanyaan orang sombong, saya balas kesombongan dia. Tapi bukan untuk orang lain, untuk dia aja. Jadi dari situ saya bangkit, saya bangun, saya perlihatkan sampai hari ini, dan alhamdulillah walaupun komunikasi lancar dengan setiap orang, itu selalu terngiang di hati saya bahwasanya saya pernah melawan orang yang sombong dengan kesombongan, dan itu hal yang tidak baik sebenarnya, tapi harus saya lakukan. Sampai terakhir kemarin di 2019 juara 2 pembimbing umroh ASEAN. Itu juga setelah saya lawan orang-orang yang pernah menyepelekan saya, dan itu alhamdulillah sampai hari ini yang menjadi titik terang bagi yang bisa saya sampaikan ke adik-adik, mungkin ya jangan sombong dengan orang-orang yang tidak bisa, tapi sombonglah dengan orang-orang yang bisa. Jadi jangan mau disepelekan, kita juga bisa seperti orang. Baik, kita juga bisa seperti orang ya. Bang Fadli boleh dan ditutup dengan syairnya, Bang. Syair apa ya? Terima kasih. Ada di Aceh TV tayang satu lagu, single ya. Single itu ya sulana kulumuna, itu artinya bumahasi lagi ban hajat. Bumahasi lagi ban hajat. Bumahasi lagi ban hajat. Ya sulana kullul muna. Masya Allah. Terima kasih sekali Bang Muhammad Zulfadli Razali, Bang ya. Semoga memang cita-cita kita semua berhasil lagi ban hajat ya. Amin. Mungkin kita terakhir nih ke Wahyu Rezeki, silakan.
Kalau saya sih menjawab apa yang dikatakan oleh Bang Zulfadli tadi lah. Ustadz Zulfadli ya, bukan Bang, Ustadz ya, beda soal. Kalau saya lebih kepada ini ya, kritislah pada diri sendiri, bijaklah kepada orang lain, lakukan, ikhlaskan. Nah, jadi kalau kita kritis pada diri sendiri, itu kita akan fokus melihat kekurangan diri kita. Ya, kita fokus memperbaiki diri kita. Ketimbang kita melihat orang lain kan, nanti kalau misalnya orang gondok, orang sombong, yang sakit siapa? Kita sendiri. Mending kita fokus saja pada diri kita terus berkreativitas, kita beraktivitas ya. Nah, kan nggak ada masalah, dan ini juga ini adalah jalan hidup saya gitu. Nah, ini ya. Nah, pesan saya kepada para generasi muda khususnya, tetaplah Anda itu lakukan apa yang bisa Anda lakukan ya. Karena kita udah lihat ya, banyak hari ini di kampus ataupun di sekolah menamatkan semua orang, tapi setelah itu menjadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya. Nah, saya ambil kutip ya, saya kutip satu pernyataan Pak Anies Baswedan mungkin ya. Apa yang beliau katakan, jangan ketika kita selesai kuliah nanti ya, ataupun selesai dalam pendidikan, jangan katakan mau kerja di mana. Ya, saya mau kerja apa? Tapi kita balikkan, apa yang harus saya kerjakan dan kapan aku melaksanakannya. Itu saja mungkin Kak Indah. Luar biasa sekali ya. Lakukan, ikhlaskan. Lakukan, ikhlaskan. Jadi lakukan dulu. Kemudian jangan melihat apa yang kita dapat, tapi kita ikhlaskan. Karena rezeki itu akan ngikut. Baik. Ya. Terima kasih Wahyu Rezeki MIKOM CHCHT ya. Oh, Insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Anda pemirsa telah menyaksikan kami. Dan yang pasti kami berharap semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Indra Sikasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Mulia. Perasaan